Clause ini dia berlandaskan dari data apa, nim ya, nim sebagai primary key di tabel mahasiswa ya. Ini jika dia bernilai benar. Nah, kita berikan lagi kondisi sama seperti tadi ini. If result itu bernilai salah ya, jika hasilnya nilainya salah, maka kembalikan nilai salah juga ya. Selain dari itu, kembalikan nilai benar ya. Nah, kita perlu juga menulis kita perlu juga mengembalikan nilai salah untuk listing kursor yang ini ya. If kursor, jika kursor ini menemukan data ya, menemukan data berdasarkan ini, maka eksekusi sintaks yang ini ya, eksekusi sintaks yang ini. Oke ya, kurang lebih seperti ini untuk membuat metode boolean untuk hapus data ya. Ingat kita pakai boolean, jadi dia mengembalikan nilai benar dan salah ya. Jadi dia mengembalikan nilai benar dan salah yang sudah kita isikan kunci. Oke. Kemudian tampil data ya. Agar tampil data itu kita hanya butuh metode untuk get data ya. Satu metode untuk get data ya, kita buat sini public, kita butuh kelas kursor get data ya. Kita beri nama dia get data. Untuk awal SQLite database kembali bernama DB. Seperti biasa kita pakai get right table database ya. Nah, kita di sini mau menggunakan kenapa kita pakai cursor, karena ini ya, function ini nanti kita gunakan untuk mereturn data ya. Kita mau mengembalikan mengambil data tertentu dari tabel pada database kita ya. Ini memang sintaksnya seperti ini. Kursor lagi kita panggil db. Jadi kita tuliskan perintah SQLite-nya ya. Select tabel mahasiswa ya. Nah, dia hanya butuh 2 parameter saja. Ini untuk kita isikan dulu. Oke, titik 2 kalikan kursor tadi. Oke. Jadi kita sudah buat adapternya, kita sudah buat DB helpernya sebagai jembatan kita nanti untuk bisa mengakses database-nya ya. Kita bisa manipulasi database yang mau ditambah, mau dihapus, mau ditampilkan ya. Kita sudah buat kelas untuk DB helper, di mana kita menggunakan apa tadi, SQLite Open Helper ya. Itu adalah salah satu fitur di Android Studio yang sudah memiliki package lengkap untuk membuat sebuah database di Android Studio. Oke, setelah DB helper-nya kita sudah setting, kita atur di main activity-nya ya. Nah, di sini kita panggil, kita deklarasikan dulu ya.
objek-objek yang kita butuhkan di tampilan. Sudah bahas ini, jadi ada objek apa, komponen apa, ada edit text dan ada button di sini. Jadi kita di dalam public class main activity itu kita deklarasikan dulu setiap objek tadi, kita berikan variabel ya untuk setiap objek tadi, dan untuk database helpernya juga. Jadi tadi ada edit text, apa tadi, ini nama program studi ya, prodi ya. Edit text untuk 3 komponen. Ini nama ini masih abu-abu karena belum kita panggil ya. Kita regis dulu prodi. Oke. Kemudian ada komponen button di sini. Button tambah edit ya. Dan tambah edit hapus tampil ya. Hapus tampil ini belum ID-nya yang kita panggil ya. Ini baru kita regis. Ya. Kemudian kita juga butuh DB helper. Kita namakan DB ya. Kita periksa di importnya dulu. Oke. Setelah itu kita deklarasikan lagi, tadi di regis ya, di atas kita deklarasikan setiap objek yang sudah kita definisikan di atas ya, seperti biasa ya. Ada name ya. Ini kita definisikan dulu untuk yang edit text. Ada name ya. Find by ID, kita cari dari ID itu ID edit text. Untuk name apa, name ya, nama program studi ini prodi ya. Kita cari berdasarkan ID, RID, name juga ya, name titik 2 lagi nama ya, dia sudah ungu berarti sudah ditemukan ya. Find by ID sudah sinkron ya. Kemudian nama, oke. Prodi ID-nya itu adalah prodi, oke, titik 2. Nah, setelah edit text ada juga button ya. Untuk button ada ya, tambah. Nah, ini beda ya yang saya definisikan di atas, cari berdasarkan ID. Dengan button itu coba kita periksa ini ya. Untuk button tambah data, ID-nya adalah btn tambah, edit btn edit, terus btn hapus dan seterusnya ya. Tambah ini btn tambah ya. Button tambah edit find by ID, RID, btn edit. Kemudian hapus yang sudah ungu semua di atas seperti dia. Sintaksnya sudah betul ya. RID, btn hapus. Kemudian tampil find by ID btn tampil. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk database-nya ya. DB kita buat new DB helper.
praktis di main activity ini. Oke, sudah kita deklarasikan semua objek yang sudah kita definisikan di dalam. Sekarang kita beri aksi pada setiap tombol ini nih ya, kita berikan aksi. Oke, sekarang kita berikan aksi pada setiap tombol ini ya. Kita sudah belajar bagaimana cara perbedaan di XML dan Java. Untuk tombol ini, kalau kita beri aksi, kita beri aksi di Java-nya ya. Oke. Nah, ini untuk tombol tambah ya, tambah yang kita definisikan tadi, titik, kita beraksi gunakan set on quick listener ya, new view besar ya, kemudian tab saja atau enter, akan otomatis buat public void-nya. Nah, itu kita isikan saja di metode ini ya. Jadi kita buat di metode ini nanti akan terjadi aksi menyimpan values ya, menyimpan nilai. Kita nanti panggil function yang sudah kita buat di developer. Yang pertama kita deklarasikan parameternya, gunakan string name txt ya, kita beri nama name txt untuk name ya. Get text kita konversi ke dalam string, saya copy saja ya. Ini ada 3 data yang kita gunakan. Ini lagi nama ya, nama txt, kemudian prodi txt ya. Di sini juga kita ganti nama dan prodi. Oke. Nah, setelah itu kita buat metodenya ya. Tadi kita pakai boolean, kemudian untuk check insert data, kita berikan nama boolean itu adalah check insert data ya. Kemudian kita panggil db tadi, dan kita panggil function yang sudah kita buat di db helper tadi ya, untuk tambah data yang di sini. Di sini ya, ini masih one related problem. Kita belum selesai menuliskan sintaksnya yang ini. Kita panggil function ini tadi. Nah, tambah data, kita masukkan parameternya tadi, teks nama txt. Oke, halaman. Jadi di Java itu ya case sensitif, huruf besar kecil itu sangat perlu diperhatikan ya. Jadi ini kita panggil function tambah data yang telah kita buat. Nah, di sini kita buat kondisinya jika check insert data ini bernilai true dan nilainya benar, maka keluarkan pop up ya. Pop up itu kita pakai toast make text. Oke, and activity this. Kita sudah bahas tentang toast ya di materi komponen dasar. Jadi
dikeluarkan pop-up message box itu kalau dia bernilai benar, maka data berhasil ditambahkan ya. Jadi pop-up itu kita tuliskan di main activity Java-nya. Setelah itu ini kita pakai line sort ya. Oke, show show sini ya. Jadi 2 oke. Nah, selain dari itu, jika dia bernilai salah ya, maka tuliskan pop-up-nya itu yang muncul adalah di main activity this. Setelah data gagal ditambahkan. Oke, close. Show. Oke. Ini untuk metode aksi untuk tombol tambah ya, untuk menyimpan data yang memanggil function yang sudah kita buat di DB helper. Oke ya. Sudah. Jadi kita masih ada tombol edit, hapus dan tampil ya. Setelah itu di bawah titik 2 ini kita enter. Oke, untuk kita beri lagi aksi untuk tombol edit ya. Edit kita pakai sama set click listener new view, tetap saja. Nah, kita tadi ya, perbedaannya adalah tadi kita membuat metode untuk menambah value. Di sini kita buat metode untuk mengubah value-nya ya. Tapi tetap sama, kita butuh mendeklarasikan parameternya dulu. Kita beri nama sama ya, data sama, kita copy saja biar cepat ya. Oke. Nah, kita tuliskan metode untuk edit datanya, boolean edit check ya. Tadi ini check insert data, kita gunakan check update data ya. Kita gunakan nama check update data dan panggil db-nya. Nah, kita panggil function edit data yang sudah kita buat tadi. Edit data ini ya, kita panggil edit data ini. Kemudian sama kita masukkan lagi parameternya ya, sama kayak di. Nah, oke, kemudian kita beri kondisi karena dia metode boolean, kita beri kondisi jika cek update datanya bernilai benar ya, maka keluarkan pop-up ya, toast dengan teks yang muncul di activity ini dengan pop-up data berhasil ditambahkan untuk simpan. Untuk tambah ini berhasil diubah ya. Nah, sintaksnya untuk membuat pop-up itu seperti ini. Pakai link short kemudian show. Oke. Nah, jika dia bernilai salah ya, saya copy saja ininya. Tidak lama. Else ya, jika dia bernilai salah, maka nilai data gagal diubah. Oke. Nah,
edit sudah. Setelah itu tinggal tampil dan hapus ya. Ini hapus tampil. Oke, kita beri aksi di tombol hapus ya. Set on quick listener sama ya. New view and quick listener. Nah tadi itu dia hanya butuh kalau hapus dia hanya butuh satu parameter ya. Nah ini kalau tambah tombol hapus nanti kita mau menghapus nilai ya, menghapus value-nya. Nah, kita masukkan dulu satu parameter tadi dihapus, dia hanya butuh parameter primary key-nya ya. Jadi sini txt. Oke, sini name saya pisah aja yang dari sini. Nah, dia hanya butuh satu parameter untuk menghapus. Kemudian kita tuliskan metode boolean untuk delete data ya. Cek delete data dp hapus hapus data ya. Sini ini dia masih, nah yang di atas sudah kuning karena kita sudah panggil di kelas main activity tadi ya. Jadi dia masih abu-abu karena belum dipanggil fungsinya, artinya masih belum terpakai ya. Nah kemudian kita masukkan satu parameter tadi, min txt. Oke. Nah kita beri kondisi lagi, jika cek delete data itu dia bernilai true, maka buat lagi toast. Saya copy saja ya. Ini copy saja. Cek delete data berhasil dihapus. Ini kenapa error else nya saya tidak pakai ya. Oke. Toast make data berhasil dihapus, data gagal dihapus. Oke. Nah ini untuk aksi di tombol hapus. Kemudian setelah itu kita mau menuliskan lagi aksi di tombol tampil ya. Tampil set on quick listener new, buat view on quick listener baru. Nah sini agak berbeda. Jadi tadi untuk tampil ini kita akan memanggil function get data ya. Get data ini dia menggunakan interface cursor ya. Jadi kita deklarasikan dulu cursornya, kita pilih nama result hasil ya, db get data. Listingnya untuk tombol aksi tampil itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi tadi kita sudah buat di sini di functionnya itu method di db helper itu mengembalikan tipe kursor ya, tipe kursor. Nah di sini kita berikan kondisi dulu, jika result dari kursor tadi itu dia menemukan data ya, dia tidak menemukan data ya, jika nilainya 0 ya, sama dengan 0, bukan besar dari 0 ya. Jika dia sama dengan 0, jika dia sama dengan 0 ya, artinya tidak
ada data yang ditemukan, maka munculkan pop up ya. Kita pakai close lagi, test, saya copy saja ya. Kita munculkan pop up itu data kosong ya, datanya kosong. Terus setelah itu kembalikan ya. Nah sekarang jika nilainya 0 ya, tidak ada data yang ditemukan, maka pop-up-nya muncul tidak, data kosong. Tapi kebalikannya ya, jika else-nya itu kita langsung tuliskan sintaksnya di bawah ini. Jika nilainya tidak 0, ada data yang ditemukan, maka kita butuh namanya string buffer. Kita beri nama buffer, buat new string buffer. Nah pada dasarnya string buffer ini itu adalah salah satu library Java yang digunakan dipakai untuk menampilkan karakter ya. Nanti kita lihat hasil aplikasinya seperti apa. Ini kita butuh library string buffer. Jadi ada banyak library di Java yang bisa Anda gunakan di MRCU ya. Nah sintaksnya itu untuk menampilkan karakternya nanti seperti ini. Kita butuh while, sementara kita butuh perulangannya di sini, move to next ya. Sintaksnya seperti ini ya. Jadi setelah itu kita panggil buffer tadi. Nah append, kita butuh append ya, append ini itu untuk menambahkan nilai ya, untuk menambahkan item di bagian akhir list. Jadi ini hanya menampilkan karakter saja, dia tidak merubah apapun ke dalam database ya. Dia hanya menampilkan apa yang ada di dalam database ke kotak dialog nanti yang kita munculkan ya. Nanti kita butuh alert dialog juga. Ini sintaksnya seperti ini, append. Kemudian dari field name itu nanti ya, kita tuliskan name, karakter name itu kita ambil dari result ya, result get string. Jadi pada dasarnya ini adalah sintaks ya, untuk menambah item di bagian akhir list ya. Saya copy saja karena kita ada 3 data. Kalau teman-teman ada 5 data ya, kira-kirakan saja ya. Kenapa 5? Ini 3. Ini nama Kodi. Nah kita rubah di sini urutannya ya, 1, 2. Jadi untuk name jadi urutan 0, indeks ke 0, nama indeks ke 1, indeks ke 2 ya. Jadi pada dasarnya kita membuat urutan baris item yang akan ditampilkan nanti di kotak dialog yang akan kita buat di sini, di bawah sini. Alert dialog kita tambah lagi di sini. Builder kita namakan builder, buat sebuah kotak dialog. Maaf, ini pesan pemberitahuan ya, pesan dialog pemberitahuan yang berbentuk kotak dialog di kelas main activity ini ya. Oke.
kotak dialognya itu kita set title-nya dengan nama list data mahasiswa ya. Nanti yang dimunculkan adalah item-item ini. Kita build for message-nya. Nah, kita panggil buffer tadi yang ada di atas ya. Kita konversi ke dalam string. Oke. Dan kita show. Kita tampilkan ya. Oke, ini sudah selesai. Pada dasarnya kita masukkan si buffer tadi, item tadi ya, yang telah kita simpan, dari database tadi ya. Itu akan dimunculkan oleh si kotak dialog ini, tapi menggunakan library buffer ya. Kita butuh library buffer. Nanti akan muncul di dalam kotak dialognya dengan judul kotak dialog itu adalah list data mahasiswa. Oke, kita lihat dulu, kita run ya. Sudah tidak ada error. Cari Faisal. Hasilnya di HP saya. Oke, sudah finish. Saya periksa dulu di sini. Ini ya. Ini hasilnya di HP saya ya. Ini. Oke, coba dulu. Misal di sini saya kasih masuk 0505 tambah data berhasil ditambahkan. Coba kita cek tampilkan data. Nah, ini ya, tadi kita buat untuk alert dialognya menggunakan buffer untuk nambah item ya. Ini coba kita di sini ubah lagi 27 misal hingga ya. Data berhasil ditambahkan. Nah, di sini dia tidak ada jarak. Kita rubah dulu di sini ya. Seharusnya dia menambah jarak lagi. Oke, saya run ulang. Saya hapus dulu ya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah ada jarak antara data yang pertama dan data yang kedua ya. Nah, kemudian coba kita masukkan data yang sama. Tadi kan ada nih 028, tapi saya mau masukkan dengan nama yang berbeda misalnya program studi teknik informatika misal. Tambah data gagal ditambahkannya karena
ada data berdasarkan NIM ini. Jadi kita, makanya penting pemahaman kita tentang database itu ya. Primary key itu apa ya. Kita tidak boleh menambahkan data yang sudah ada dan data itu dikategorikan sebagai primary key ya. Ini, nah ini kita hanya boleh mengedit ya. Jadi NIM 28 ini ya, itu hanya bisa kita edit ya. Jadi nanti yang teredit adalah nama dan prodinya. Coba kita edit, data berhasil diubah. Coba kita tampilkan, maka akan berubah juga hasilnya ya. Nah, bagaimana kita ingin menghapus? Misal kita ingin menghapus NIM 021 yang tidak ada di data, kita ingin menghapus, maka dia juga akan gagal dihapus karena dia tidak menemukan NIM ya. Itu sudah kita base dari function yang hapus data itu kita berdasarkan data dari NIM. Edit data itu kita berdasarkan dari data dari NIM, karena NIM adalah bertindak sebagai field primary key dari tabel mahasiswa yang kita buat di dalam database mahasiswa itu ya. Jadi saya sudah tambahkan, dia hanya bisa ditambahkan ya. Ini sudah ada 3 data. Coba kita hapus NIM 021. Data berhasil dihapus. Tinggal 2. Coba kita hapus data 028, dia juga berhasil dihapus ya. Kurang lebih seperti itu aplikasi yang kita buat. Nah, untuk database-nya yang sudah kita buat itu, coba saya menambah data lagi ya. 028 tambah data 029 data. Jadi kita di sini ada 3 data. Di mana data kita berada di sini sudah ada 3 data ya. Saya tambahkan. Nah, di mana data kita bisa kita periksa di device file ya. Ini saya run pakai physical device HP saya. Jadi ini HP saya real. Kita cari di mana? Data ya, data cari yang ada kata SQL. Jadi dia tidak senang. SQL ini banyak sekali ya. Nah ini SQLite database 2. Jadi saya buatnya SQLite database 2. Dan di sini data kita berada. Ini data mahasiswa DB. Ini database kita. Ini kita save as, kita simpan ya. Kita simpan di data dia. Sini ya. Saya simpan di output. Sini saja. Oke, namanya DB mahasiswa. Ini sudah ya. Data saya ada di sini. Database kita ada di sini. Ini dia tipe filenya adalah, coba kita show tipe file. Tipe filenya adalah DB ya. Ini kita buka. Kita
cek ya, kita cek. Kalau saya pakai jadi database kita tersimpan di sini. Database saya tersimpan di sini. Saya mau buka dia menggunakan db browser for SQLite ya. Open database, cari database-nya di mana. Ini ya. Nah, ini tabel yang sudah kita buat, tabel mahasiswa dengan skemanya itu adalah nih data teks, pemeriksa dan segala macam. Nah, ini view-nya ya, tabel mahasiswa view-nya nih di data teks ya, teks dan seterusnya. Ini data kita yang sudah kita isikan tadi ya. Ini data kita yang sudah kita isikan tadi, sama ya. Ini tabel mahasiswa ada 3 field, name, nama, dan prodi. Nah, masing-masing field itu berisikan record mulai seperti di bawah ya. Ini kurang lebih seperti itulah pembuatan database internal menggunakan SQLite